Oke, sudah ke-record ya. Ya, kita akan belajar selanjutnya, yaitu clipper dan clamper ya. Oke. Nah, kenapa enggak bisa? Oke, jadi clipper itu seperti apa? Namanya clipper itu adalah pemotong gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini sebentar saya admin dulu ya. Ada sebuah diode ya. Terus kemudian di layar kita ada sebuah diode, ada resistor. Kalau saya kasihin tegangan sinus, keluarnya seperti apa? Seperti ini ya, gambar yang di bawahnya. Nah, ini adalah bentar, pena saya. Oke. Kalau ini sekarang dikasihin sebuah baterai, ya, ini ada baterainya. Terus keluarnya seperti apa? Begitu. Ya, kita lihat, belajar bersama-sama dulu. Oke. Nah, kita lihat sama-sama. Pertama kali pendekatannya adalah gunakan untuk diode ideal, ya. Kalau kita gunakan diode ideal, maka ini seperti short begitu. Nah, sekarang kalau misalnya ini short, sekarang ada positif. Sebentar. Ini saya tutup dulu pintu. Kalian dengar suara yang lain enggak? Enggak, Pak. Cuman saya Bapak aja. Oh, ya udah. Di belakang background saya ada suara-suara. Jadi ini misalnya positif, ya. Dia mulai dari 0, kemudian 0 di sini, kemudian dia akan ditransfer di sini, ya. Terus kemudian karena ini adalah ada misalnya PM-nya saya buat 10 volt, yang ini misalnya 5 volt begitu, ya. Nah, di bawah tegangan di bawah tegangan 5 volt, berarti kan arah arusnya masih ke kiri ya, dikurangi begitu. Terus kemudian pada saat tegangannya itu mencapai 10 volt, pada saat mencapai 10 volt, maka dia dikurangi jadi 5. Keluarnya jadinya 10 dikurangi 5. Pada saat dia di bawah, maka dia akan bertambah. Ini 10, minus 10 begitu ya. Maka dia akan bertambah menjadi 15. Ya. Nah, sekarang kalau ininya short, tetapi kita perlu ingat pada saat ini ada diodenya, dia tidak bisa mengalir arusnya seperti ini, tidak bisa. Kenapa? Karena diodenya ada diodenya. Maka hasilnya seperti ini, ya. M min V. Jadi kalau tegangannya ini 10, baterainya tadi 5, maka ini 10 dikurangi 5. Yang bagian bawahnya tidak bisa lewat, ya. Maka hasilnya seperti gambar di bawah itu. Oke. Nah, sampai sini jelas? Ada pertanyaan enggak? Cuk, bisa ulang yang di gambar depannya, Pak. Yang
Ini. rangkaian itu. Hmm. Iya. Ya, ada yang ditanyakan? Oh, jadi yang dibalik itunya dia nggak bisa lewat gitu. Ya, Makanya tadi grafiknya datar. ya. Pada saat dia di bawah, ini ya, pada saat dia di bawah, dia kan sebenarnya ketemu dengan diode ini kan. Nah, pada saat dia akan lewat, ada diodenya kan, kan blocking, nggak bisa lewat. Ini seperti half wave rectifier kan, ya, rectifier. Nah, pada saat dia itu lewat ke sini, ini tidak bisa. Kalau dia lewat ke sini, dia bisa, karena ini forward, yang ini reverse. Begitu. Oke, sampai sini, clear? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, ayo latihan dulu sebentar. Mau nanya Pak, jadi Ya, awalnya tadi itu cuma dikurangi baterai gitu toh Pak? ya. Jadi 10 saya kurangi baterai. Ini kan VM min V kan? Maka keluarnya adalah VM min V. Ya. VM-nya ini V-nya adalah baterai. Tadi saya misalkan, misalnya baterainya 10, V-nya itu 5 volt gitu. Baterainya 5 volt. Ya, Oh oke Pak. begitu. Nah, sekarang kita anggap ini karena saya di kampus ya. Jadi kalau ada orang saya pakai maskernya, kalau nggak ada saya lepas. Oke. Jadi pada saat 5 volt ya, saya kurangi 5 volt. Ini pada saat ini kita gunakan diodenya ideal aja ya. Nanti aja pada saat di belakang kita pakai diodenya kurangi 0,7. Kalau sekarang pakai ideal juga aja. Nih hasilnya. Nah, sekarang coba latihan. Bagaimana kalau misalnya 20 volt itu 5-nya kebalik seperti itu. Kerjakan dulu ya, 5 menit. Silakan. Hasilnya kayak apa gitu.
Sudah? Ayo, sudah apa belum? Sudah atau belum ya? Siapa ini ya? Saya tunjuk aja ya. Yang paling atas. William. Share jawabannya yuk. William 011. Ayo, share jawabannya. Saya nggak gambar, Pak. Saya cuma tadi. Coba dicoret-coret di foto, di share jawabannya. Oh, ya sebentar, Pak. Nah, Saya gambarkan dulu. ya. Ada 2 orang ya. Satunya Agnes. Agnes tolong share screen-nya sama William. Halo Jawabannya. Pak, Ya, saya nggak bisa, saya kerja di kertas. nggak Halo, apa. saya foto dulu ya. Ya. Sudah, William sama Agnes?
William sama Agnes belum? Bentar ya, Ini Pak. Yo. screen share, sabar. Misi Pak, udah muncul belum ya? Sudah. Yuk. Dijelasin yuk. Gimana? Ya, kan tadi di soal itu VM-nya, lalu V baterainya kan 5. Kan polaritasnya balik. Jadi apa? Ketemunya negatif. Waktu VM min V-nya jadinya 20 min 5. Sehingga nanti hasil gelombangnya yang terbentuk itu puncaknya di 25. Oke. Ya, Itu pada kan saat waktu di forward. bawah. Ya, lalu waktu yang apa? Dari bawah ke atas itu ke blok karena diodanya bersifat reverse bias. Ya, oke. Thank you, William. Ayo, Ya. satu lagi. Agnes tadi. Halo, Pak. Ya, silakan, Agnes. Ini. Sudah kelihatan. Proses. Sudah. Ya, ayo. Jadi itu kan disuruh nyari VO-nya. Terus VO itu dapatnya dari V max volt ditambah sama V baterainya 5 volt. Jadi 25 volt. Oke. Yang sisi satunya, bawahnya? Yang Sisi gambar berapa? yang bawah. Yang sinyal 20, tapi yang sisi lembah. Jadi seperti apa? Oh, jadinya jadi Jadinya datar. datar ya. Oke. Ya, thank you, Agnes. Kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini cara stop. Tinggal stop share aja kok. Iya, makasih, Pak. Ya, oke. Hasilnya sudah benar semua ya. Jadi tinggal 5. Ini jawabannya 5 ditambah 20, ketemunya peak-nya 25. Ya, bagian bawahnya ya datar begitu. Oke, next ya. Nah, kita lihat kalau clipper seperti itu, kita lihat bagaimana kalau diodenya sekarang yang diukur ya. Nah, seperti ini. Kalau ada sinyal yang seperti ini ya, terus kemudian dimasukkan ke sebuah diode yang gambarnya seperti rangkaian di kanan ini, kita lihat aja dulu ya. Pada saat ya di sini di titik 0, apakah tegangan 4 volt ini bisa masuk? Kalau pada saat 0. Berarti tegangan 4 volt yang masuk ya. Nah, pada saat 0, di sini 0, maka tegangan 4 volt yang masuk. Maka muncullah di sini. Pada saat tegangan itu 3 volt, berarti 4 volt ini yang masih short, ya, masih short ke sana. Maka munculnya juga tetap 4 volt.
Sampai kapan? Sampai 4 volt. Pada saat dia di atas 4 volt, 5 volt, ya. Karena 5 volt, maka tegangan di sini, ini arus ini yang lewat, maka tegangan ini tidak bisa lewat. Maka dia akan naik seperti ini. Sampai berapa? Sampai 16. Ya. Pada saat 16, dia puncak, ini kan tetap tidak lewat ini, karena ini tegangannya lebih besar daripada ini. Oke, dia turun sampai titik tertentu di bawah, apalagi yang di bawahnya ini ya, di bawahnya ini lebih minus daripada yang di sini, dia akan tetap lewat ke sana ya, tegangannya diukur di sini. Maka dia akan muncul seperti ini. Terus kalau ini selesai ya sudah selesai, tapi kalau ini terus begini, maka dia akan begini. Ya. Untuk clipper seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kalau dikurangi 0,7, kalau tadi belum ada 0,7-nya, tidak ada 0,7 volt, sekarang ada 0,7 volt. Bagaimana? Berarti tegangan 4 volt itu dikurangi 0,7, maka muncullah 3,3 volt di sini. Muncullah 3,3 volt di sini, ya. Oke. Sampai sejauh ini bisa ngikutin ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah rangkuman dari beberapa macam tipe-tipe clipper. Nanti kalian bisa pelajarin ya. Kalau rangkaiannya seperti gambar di bawah ini munculnya seperti apa gitu ya. Itu tipe-tipenya seperti itu. Ya, ini banyak tipenya. Jadi kalau ada 2 seperti apa, ini muncul semua gambarnya ya. Oke, sekarang clamper. Ya. Dari clamper ini kita akan lihat ini saya kasihin sinyal, kemudian pada saat positif dia akan lewat sini ya. Gini. Ya. Terus kemudian ini tegangan baterai peaknya dikurangi 0,7 ya. Maka muncul satu tegangan di kapasitor. Kalau di kapasitor sudah muncul, ya, pada saat plusnya di atas, maka dia akan menambahkan. Ini V-out-nya seperti ini. Mulai dari ini. Dia naik ya tegangannya. Nggak usah. Oke. Untuk clamper, ya, ini harus dicoba harusnya ya. Nanti saya kasih tugas untuk mencoba lewat simulasi saja. Ini, kalau plusnya ini lewat di sini, maka tegangan puncak V-peak ini akan muncul dikurangi 0,7 ini ya. Maka dia akan munculnya ini tegangannya. V-peak dikurangi 0,7-nya diode. Muncul di plus di sini, minus di sini. Nah, pada saat dia minus, dia plusnya di sini, minusnya di sini, maka dia akan tertambah dengan 0,7. Makanya munculnya di sini. Nolnya di sini, naik dia ya. Ini enggak usah tugasnya. Oke, kita masuk ke PJT. Untuk clamper sama clamper, ini saya kasih tugas untuk clamper ya. Kalian pelajarin untuk clamper, simulasikan secara mandiri ya, dengan multisim. Cobalah rangkaian ini ya. Kalian mencoba rangkaian ini ya di multisim. Oke. Masih ada orangkah di sini? Ini kok diem semua. Multisim.
Pakai Proteus bisa, Pak? Atau... Boleh, boleh. Mau multisim, mau Proteus, boleh. Silahkan. Ya. Oh, iya. Oke, sekarang saya akan masuk ke BJT ya. BJT ini saya pakai ini aja. Bentar ya. Oke, saya akan jelaskan tentang BJT ya. Di layar kalian sudah muncul ya. Jadi Sudah, Pak. BJT ini ada 2 ya. Coretan saya muncul ya. BJT ini ada 2, NPN dan PNP ya. Nah, NPN itu lambangnya seperti ini. Kita lihat, ini NPN, dan PNP lambangnya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat, saya akan fokus membahas ke NPN dulu. Ya. Kalau NPN, itu saya analogikan seperti keran air. Ya. Pada saat air ini saya tutup, ya, maka tidak ada aliran air yang mengalir di sini, ya. Nah, dengan demikian kalau keran ini saya tutup, seperti apa? Seperti ini basis. Bentar, saya belum lanjutkan, saya ke sini dulu. Basis, kolektor, emitor. Nah, keran air ini basisnya, ini kolektornya, ini emitornya. Jadi pada saat keran air ini saya tutup, sama seperti basis ini saya kasih tegangan 0 volt. Jadi kalau saya kasih tegangan 0 volt, maka tidak ada aliran arus yang mengalir di C sama E, itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada aliran arus, berarti transistor ini tidak berfungsi. Berfungsi, ya, tetapi dia itu sebagai saklar yang terbuka begitu, tidak ada aliran arus. Oke, ini adalah kondisi pertama yang dinamakan cut off. Oke, sedangkan kondisi kedua adalah keran ini saya buat terbuka, maka ini loss, ya, nggak ada hambatan sama sekali.
Berarti ini yang ini tadi seperti saklar terbuka, sekarang seperti saklar tertutup, ya. Nah, pada saat C sama E seperti saklar tertutup, maka aliran arusnya ada. Full, ya. Kenapa? Saklarnya tertutup ini, ya. Ini tertutup saklarnya. Kalau saklarnya tertutup, berarti full, aliran arusnya deras, gitu ya. Nah, ini seperti kondisi ini dinamakan kondisi saturasi. Oke, ini kondisi kedua. Sedangkan kondisi ketiga seperti apa? Kondisi ketiga itu diciptakan seperti ini. Basis, kolektor, emitor. Ini seperti ada resistance, ya. Kalau keran air seperti apa? Nah, ini mungkin separuh gitu ya. Nah, masih ada lubangnya gitu ya. Nah, R ini itu bisa diatur-atur ya. Kira-kira yang diteruskan arusnya ini berapa? Ini bisa diatur-atur. Ini adjustment. Harusnya bisa diatur gitu ya. Nah, kondisi yang bisa diatur ini dinamakan kondisi aktif. Ya, ini adalah 3 kondisi dari transistor. Oke. Berikutnya kita lihat cara pembiasan. Oke, cara pembiasan transistor NPN itu seperti ini. Ini dinamakan tegangan basis, ya. Terus kemudian yang ini dinamakan tegangan PCC. Oke. Sedangkan ini dinamakan arus kolektor, ya. Kenapa? Karena ini adalah kolektor, ini adalah emitor, yang ini adalah basis. Kemudian yang bawah dinamakan arus emitor. Sedangkan yang ke kanan dinamakan arus basis. Ya. Oke. Untuk NPN basis ini digunakan untuk trigger dari kerja kolektor dan emitor. Begitu. Persamaannya seperti apa? Persamaannya 1. Beta DC sama dengan arus kolektor dibagi arus basis, ya. Beta DC ini apa? Beta DC itu kadang disebut sebagai HFE atau gain. Gain dari apa? Dari kolektor dibagi basis, ya. Oke, terus kemudian kalau kita lihat ada gain, kita akan coba hitung, ya. Jika IB sama dengan 50 mili dan IC sama dengan ini bukan mili ya, sebentar. Ini saya hapus saja. 50 mikroampere dan IC adalah 3,65 mili. Berapa beta DC? Gitu.
Berarti apa? Beta DC sama dengan IC per IB. Sama dengan 3,65 mili dibagi 50 mikroampere. Ketemunya adalah 73 kali. Ginnya itu 73 kali gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan lihat ya. Ini kita hapus saja. Nah. Oke. Berikutnya, kita akan coba masuk ke rangkaian. Ya, kembali lagi ini adalah basis, emitor, kolektor. Untuk transistor BJT, B dan E itu adalah seperti sebuah diode. Sehingga V, B, E itu absolutely pasti 0,7 volt. Ya, ini yang harus kalian tahu ya. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu, kita akan lihat ya. VRB ini ya. Ini VRB sama dengan IB, IB-nya ini dikali RB. Nah, untuk mencari VRB caranya bagaimana? Kita lihat ini ya. Tegangan ini VBB sama dengan VRB. Ini tegangan ini ditambah VBE. VRB ditambah VBE. Ya. Tegangan suplai ini sama dengan VRB ditambah VBE. Berarti VRB sama dengan VBB saya kurangi dengan VBE. Oke, kita lihat IB kali RB sama dengan VBB saya kurangi VBE. Jadi kalau saya mau cari RB, RB sama dengan VBB kurangi VBE dibagi IB. Oke, ini adalah dari sisi RB-nya. Sekarang kita lihat tegangan yang lain. VCC, ini ya, tegangan ini ya. Kita lihat loopnya kemana? Begini, ya. Sama dengan VRC ditambah VCE. Oke, VCC yang ini ya, sama dengan VRC ditambah VCE. Sedangkan VRC sendiri sama dengan IC dikalikan RC. Ini VCE itu ini ya, tegangan kolektor dan emitor. Kalau kita mau cari VCE sama dengan VCC saya kurangi dengan VRC. Sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Dan seterusnya ya. Oke.
Dari kalian sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Transistor ini basis, kolektor, emitor. Persamaan sifat kedua, ya. Tadi pertamanya apa? HFE sama dengan beta DC sama dengan IC per IB. Sekarang sifat kedua adalah VBC ditambah VCE ditambah VEB itu sama dengan 0. Ya. Kita lihat cara mencari persamaannya. Yang kedua, boleh saja VEC ditambah VCB ditambah VBE sama dengan 0. Boleh saja. Cara mendapat persamaannya bagaimana? Kalau kita mulai dari B, C, ya, ditambah V, C, kemudian E, ditambah V, E, B, sama dengan 0. Semua ini adalah sama, ya. Jadi persamaannya tidak perlu dihafalkan, tinggal muter aja sama dengan 0. Oke, lanjut ya. Kita akan lihat. Mulai latihan soal. Tolong semua kerjakan dengan dicatat, tidak hanya dilihat, ya. Saya tidak bisa melihat kalian, tapi tolong dicatat dan di latihan soal, ya. Ini 10 kilo, ini 100 ohm, ini 10 volt, ini 5 volt. Nanti saya akan tunjuk salah satu di antara kalian. Pak, Ya. yang ditanya ini yang mana ya, Pak? Sebentar. Ini saya tuliskan. Hitung. Tulisan saya kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Hitung IB, IC, IE, VBE, dan VCE. Oh, satu lagi. VCB. Dengan beta DC transistornya 150. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Silakan dikerjakan. Nanti saya akan tunjuk 6 anak untuk sharing. Ya. Yuk, tak kasih waktu 10 menit ya. Nanti masing-masing share screen ya. Saya akan tunjuk kalian. Yuk. Hitung IB, hitung IC, IE, VBE, VCE, dan VCB. Jika beta DC-nya 150. Wis coba, salah enggak apa-apa. Clear ya? Cobaan dulu.
Halo? Sudah?
Oke. IB, untuk IB, wine. Terus, Bentar, Pak. nah, dua ini dulu deh. Kira-kira sudah dapat belum? Wine sama Erik dulu. Caranya kira-kira tahu nggak? Sudah, Pak. Sebentar, Pak. Saya Nah, harus share, tak, Pak, ini, Pak. nggak usah. IB-nya berapa? IB-nya 4,3 kali 10 pangkat min 4, Pak. Ampere. 430 mikroampere. Kok min 4 ya? 0,43, Pak. 0,3 miliampere. Ya, betul loh. 430 mikro. Oke, good. 430. Terus kemudian Rick, IC. 64,5 miliampere, Pak. 64,5. Oke. Nah, sekarang yang IE ini kenapa saya enggak ini ya? Jadi saya terangkan ya. Yang IB, yuk sama-sama. Salah satu Wine atau Erik bisa share screen enggak? Kalian bisa share screen enggak? Bisa sih, Pak. Cuma acak-acakan, Pak. Enggak apa-apa. Biar bisa dilihat sama yang lain ya. Saya stop share screen ya. Yuk, silakan. Pak, yang share, Pak. Sembarang. Wine atau Erik sembarang. Wine dulu aja deh. Kamu Erik, Pak, yang share, Pak. Oh, Erik. Ya. Oke. Jadi pertama kali jelasin, Rick. Oh, iya, Pak. Jelasin yang mana ya, Pak? Sekalian aja, kamu untuk dapat IC kan harus ke IB dulu toh. Oh iya, jadi pertama-tama buat nyari IB kan harus VRB. Nah, VRB itu didapat dari VBB sama dengan VRB plus VBE. VBE itu kan karena dioda jadi 0,7. Lalu ketemu B 4,3 volt. Nah, untuk cari VIB itu dari VRB dibagi RB. Jadi 4,3 dibagi 10.000 volt. 10.000 ohm. 0,43. Nah, dari IB mau IC melalui beta DC sama dengan IC per IB. Beta DC diketahui 150, jadi IC sama dengan 100 dikali 0,43 miliampere. Hasilnya 64,5 miliampere. Oke. Sekalian sing nomor 3 itu. Kalian oh ya. VRC itu IC kali RC. Karena kita mau cari VCE, jadi VRC dulu dari IC kali RC. Hasilnya 6,45 volt. Lalu cari VCE dari VCC sama dengan VRC plus VCE. VCC diketahui 10 volt. VRC sudah dihitung 6 volt. Jadi VCE ketemu 3,55. Nah, terus cari IE itu IB plus IC. Jadi 0,43 tambah 64,5. IE-nya 64,93 miliampere, Pak. Iya, itu kan ditambah ya. Jadi ini saya sekalian saya jelaskan ya.
Erik sudah betul untuk yang IE tadi, saya ke bawah dulu, yang IE. Nah, kalau kita lihat dari NPN itu, IB itu kan arahnya masuk, arusnya itu arahnya masuk, terus kemudian IC arahnya ke bawah. Maksudnya IB itu masuk itu ke kanan ya, kalau kita lihat ke kanan, yang IC itu ke bawah, sedangkan IE itu juga ke bawah. Berarti IE itu kalau dari ini ya arus kita lihat bahwa IE itu sama dengan IC ditambah IB, sudah betul, tinggal ditambahkan aja ya. Oke, nah sekarang tinggal nah yang VCE VBC ini saya jelasin dulu saja ya. Oke, ketemumu berapa Rik? VCB-nya 2,85, sudah betul itu ya. Oke, thank you Rik. Dilepas dulu share screen-nya. Ya, Pak. Ini punyanya Erik ini sudah benar ya. Silakan nanti dari yang dijelaskan Erik ada yang ditanyakan enggak? Oke, berarti sudah paham ya. Ini saya masukkan lagi ke tempat saya. Oke, ya. Kita lihat tadi sudah sama-sama yang dijelaskan Erik. IE itu sama dengan IC ditambah IB. Kenapa? Karena ini arusnya turun, yang ini ke kanan, yang ini ke bawah. Jadi ini IC, ini IB, ini IE. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi, kalau kita berbicara VBE sama dengan 0,7 volt, ya, ini menunjukkan bahwa kalau saya balik VEB itu jadinya minus 0,7 volt, ya. Demikian juga kalau VBC itu sama dengan minus VCB. VBC itu maksudnya adalah tegangan basis terhadap kolektor. Sedangkan kalau VCB itu tegangan kolektor terhadap basis. Ya, jadi menggunakan rumus yang tadi itu, VBC ditambah VCE ditambah VEB sama dengan 0. Pakailah rumus ini ya. Oke, untuk mencari yang lainnya tadi. Oke. Saya lanjutkan. Jika RB ya, RB-nya ini saya ganti dengan 22 kilo. Oke. Terus kemudian RC saya ganti dengan 220. 220 ohm. PBB saya ganti dengan 6 volt. Terus kemudian PCC saya ganti dengan 9 volt. Oke, sekarang sama, tentukan IC, IE, VBE, VCE seperti yang di atas tadi, ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan dengan komposisi yang seperti itu. Saya tunjuk dulu ya. Tadi sudah Wen dengan Erik. Berikutnya, Blendi sama Sin, ya. Coba cari IB, IC, IE sama ya. Ini coba kerjakan Blendi dan Sin. Yuk, silakan dicoba yuk. Dikerjakan semua. Semua mengerjakan ya, meskipun saya tunjuk dua, yang lainnya juga mengerjakan.
Ayo, Glady, Sean, sudah? Silakan di-share. Saya stop share ya. Loh, Pak, saya masih belum. Belum? Ini kayak yang tadi ya, Ya. nyari V. Ya. Separuh-separuh lah, Glady sama Sean, sembarang. Ayo. Tampilkan aja coret-coretannya gitu. Lima menit ya, 5 menit. Ayo, Glady sama Sean. Ini Sean ada di sini ya? Atau ke toilet, Mas ya? Ya ini saya, Pak. Oke. Ya. Sudah siap share? Bentar, Pak. Apa Glady dulu yang share dulu. Boleh, silakan. Sebentar, Pak.
Halo, Pak. Saya sudah. Silakan share screen. Saya tunggu. Saya coret-coret di kertas. Nggak apa-apa. Di foto atau apa gitu kayak. Ya. Oh ya, bentar. Halo, sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Pelan-pelan ya. Yang lain perhatikan ya. Silakan. Pertama VIB itu dari VBB yang 6 volt dikurangi BE 0,7 dibagi RB. Ketemunya 0,241 miliar. Oke. Terus IC ini itu betul ya? iya. Harus Yang lain kalau menghitung ada yang enggak cocok, silakan diberi masukan ya. Oke, saya belum hitung ini. Yuk. Betul kok, Terus Pak. Cuma IC beda di dari pembulatan kok, Pak. IC, ya. Ya, IC dari beta DC dikali IB. 150 dikali IB, ketemunya 36,15 mili. Oke. Lanjut. Terus IE dari IB ditambah IC. 36,391 mA. Oke. VCE sekarang Terus ya. ya VCE dari Lanjut. ya VCE dari VCC dikurangi VRC-nya dari IC dikali RC. IC dikali RC. Oke. Ketemunya berapa? 1,047. Terus VC dikurangi VBE. Oke. Ketemu 1 kok. Good ya. Oke, silakan saya lanjutkan ya. Saya share screen. Dan kok muncul wifi-nya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, saya kasih tahu gimana cara cari kondisinya, menentukan 3 kondisi itu ya. Tiga kondisi kerja dari BJT ya. Ini saturasi, ini cut off, ini aktif. Yang pertama, jika VBE ya, VBE-nya itu saturasi itu forward ya. Terus VBC-nya itu forward ya. Terus kemudian VCE-nya sama dengan 0, maka dia ini dikatakan saturasi ya. Kita lihat contohnya.
tadi sudah diganti ya. Sebentar. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya transistor, nanti lihat perhitungan lagi ya. Ini apa yang dikatakan VBE forward? VBE forward berarti VBE sama dengan 0,7. Ini forward. Terus kemudian VBC ini basis kolektor. Tegangan basis menuju ke kolektor. VBC. Tadi Sean yang present VBC-nya plus berapa tadi? Mana Pak? VBC-mu plus berapa? Atau minus? VBC minus 0,347. Minus 3,4. 0,347. Sorry. Nah, punyanya Erik tadi berapa? Minus 2,85, Pak. VBC ya ini ya. VBC ya. Minus 2,85. 2,85. Tadi punya Sean minus ya? Minus 0,3 ya? Bukan plus ya? Tadi soalnya itu Plus kalau VCB. Hah? VCB-nya kalau Berarti VBC soalnya VCB, Pak. VCB kan plus, berarti VBC-nya minus. Oke, ya. Jadi nanti kita akan ada satu contoh soal lagi yang saya buat yang plus ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu berarti. Ini contohnya dua-duanya minus ya. Oke. Jadi kalau VBC plus VBC forward itu berarti apa? Plus berapa? Itu forward ya. Nah, ini nanti dikatakan saturasi gitu. Sedangkan VCE-nya itu 0. Nah, kalau cut off bagaimana? Cut off ini kalau V-nya itu saya kasih ke ground. Berarti ini ada enggak ini kira-kira? Kalau tegangan basisnya saya kasih ke ground, VBE muncul enggak? Menurut kalian? VBE-nya 0, Pak. Pasti 0 ya? Ini pasti enggak ada. Iya, Berarti pasti 0 itu saya katakan reverse ya. Nanti VBC-nya yang minus tadi itu ya, itu saya reverse juga. Terus VCE-nya sama dengan VCC. Ini yang dinamakan cut off. Kalau VBC-nya VBE-nya forward, berarti ini ada tegangannya. Saya hapus dulu. VBE-nya ada tegangannya 0,7 forward kan. Terus kemudian VBC-nya reverse, ini maksudnya VBC sama dengan minus berapa. Dan VCE itu ada nilai di antara V sampai VCC, ya, maka dia kondisinya adalah aktif ini. Ya. Sekarang kita ulas dari dua. Punyanya Erik dulu tadi, VBC-nya berapa? Minus 2,85 ya, benar ya? Terus Ya. BE-nya sama dengan plus 0,7 volt. VCE-nya berapa? Hitunganmu tadi? 3,55. 3,55 volt. Nah, menurut kalian contoh ini itu masuk kondisi yang mana? Saturasi, cut off, atau aktif? Aktif, Pak. Ya, oke ya. Berarti dia itu masuk kondisi yang ini. Yang kedua, contoh yang kedua. VBC-nya berapa? Minus 0, berapa tadi? 3. VCI-nya berapa? Contoh yang kedua tadi, Sean? 1, Plus ya. 1, ya. 047. Nah, contoh yang kedua ini juga masuk ke yang aktif, begitu ya. Jadi kondisinya BCT-nya itu aktif. Nah, ini
Kalau kondisi ini aktif, ya, kondisinya ini aktif, ada satu kondisi di mana akan muncul panas di BJT-nya. Kenapa? Ini dinamakan nanti disipasi daya, yaitu PD. Ya. PD sama dengan apa? PD sama dengan PCE dikalikan IC. Ini yang ditransformasikan nanti menjadi panas, gitu. Transistornya itu panas, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas. Jelas ya? Pak, itu 0 kurang dari V kurang dari VCC itu V-nya itu V yang mana, Pak? Ini adalah VCE, ya. V-nya itu Oh. VCE, ya. VCE. Ya. Gitu. VCE-nya itu di antara 0 sampai VCC, gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya akan mencoba satu contoh. Kita akan mendesain, ya, mendesain sederhana. Oke. Saya punya relay, gitu ya. Ini saya ngasih contoh. Saya akan desain driver relay driver, gitu ya. Oke. Jadi kalau dulu kalian belajar di elektronika digital, ya, ini TTL, gitu. Terus kemudian saya akan drive masuk ke LED, ya, kan gini kan? Ini masuk ke misalnya output, gitu ya. Nah, LED ini masih mau menyala, ya. Ini adalah active high, sedangkan kalau saya gambar ini aja ya, TTL-nya. Misalnya gini ya. Terus kemudian kalau saya buat seperti ini, nah ini adalah contoh active low, ya. Nah, sekarang kondisi yang terjadi kalau saya mau drive sebuah relay, saya gambar begini, ya. Terus kemudian saya kasih relay, ya. Ini kontaknya. Kondisi ini saya garis bawahi pasti tidak jalan. Kenapa? Karena IOH dari TTL ini, misalnya ini gerbang N gitu ya. Gerbang N, IOH-nya itu hanya plus minus ya, sekitar 400 mikroampere ya. Ini minus. Artinya minus apa? Minus ini keluar dari TTL-nya ya, keluar dari TTL berarti arahnya ke sana. IOL itu saya agak lupa ya berapa ya. Sekitar 4 mili kalau nggak salah ya. Ordenya itu sudah mili, kalau yang ini ordenya mikro. Ya. Ini saya hapus saja, nanti kita lihat datasheet ya. Saya sebut N miliampere begitu ya, tapi ordenya sudah mili gitu. Yang jelas IOL itu pasti lebih besar daripada IOH. Ya. Nah, meskipun demikian, ini relay itu arus relay itu ordenya mendekati 100 miliampere ya. Ini mendekati sekian, bisa lebih bahkan. Nah, kalau demikian pasti tidak mencukupi untuk drive relay
Begitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita bisa bikin, katakanlah saya punya TTL, terus kemudian saya kasih R, saya drive ke sebuah transistor. Ini, saya kasih ke sebuah transistor, kemudian saya baru masuk ke relaynya, ini, terus kemudian saya kasih misalnya ini 5 volt. Begitu. Ini contoh yang pertama, ini R-nya. Berarti ceritanya apa? Si N gate ini, TTL ya, hanya membutuhkan arus IOH itu untuk drive apa? Arus basis saja. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Arus basis kita lihat ordernya tadi ya 300 mikroampere gitu ya, masih sangat mencukupi begitu. Nah, sekarang yang kita desain adalah ini. Nah, ini yang kita desain begitu. Ya. Bagaimana kita mendesain agar TTL kita bisa drive transistor dan transistor mampu menggerakkan relaynya. Kenapa? Karena relay itu diambil dari supply dan kemudian digerakkan oleh transistor melalui perintah basis. Ceritanya seperti itu. Ya. Oke, saya akan lanjutkan. Idenya sampai sini paham? Saya masih bingung yang IOH sama I apa tadi Pak yang satunya? IOL. Yang di T-nya itu Pak. Iya. Oke. Itu yang mananya Pak? Ya, saya ulang lagi ya. Ini saya geser lagi aja. Ini ya. Kalau saya punya gerbang N, begini ya. Terus saya kasihin satu LED. Saya butuh partisipasi aktif ya. Saya tanya, biar cepat begitu ya. Arus ini kira-kira ke kanan atau ke kiri arusnya? Kalau seperti ini. Kanan Pak. Ke kanan, oke. Nah, ini ke kanan. Ya, berarti untuk menyalakan LED ini harus keluar high logic, betul ya? Iya. Nah, ini yang dinamakan active high. Oke. Nah, karena active high berarti di sini 5 volt. Kalau TTL ya, ini TTL. Oke, kalau 5 volt, saya butuh yang namanya arus untuk mensuplai LED. Nah, arus LED itu mendekati 20 mili untuk kebutuhannya. Maaf Pak. Yang saya tanya itu IOH itu apa? IOL itu apa? Iya. Saya akan mengarahkan itu dari beban dulu. Gitu. Oh, Lalu saya masuk ke IOH-nya apa gitu. Nah, arus 20 mili sekarang disuplai oleh arus ini ya, saya sebut I ya, kita yang nggak tahu I apa ini untuk mensuplai 20 mili. Arus apakah ini? Ini adalah arus IOH. IOH itu apa? Arus output high kepanjangannya. Nah, arus output high ini ordernya itu 400 mikroampere. Ya. Ordernya itu mikro begitu. Nah, ini contoh yang pertama, arus IOH. Arus IOH berarti arusnya ke kanan. Nah, inilah yang dinamakan IOH. Kalian lihat datasheet, nanti cari yang Halo Pak. Ya. Suaranya hilang. Sudah? Di saya hilang kok, Pak. Ini sudah jelas? Iya, masuk Pak suaranya. Oke. Ini adalah arus output high atau dinamakan nanti kalau kalian belajar di automation source current. Ya.
Nah, sekarang berbeda kalau demikian. Saya punya TTL, terus kemudian begini, 5 volt, ini R. Ini arusnya ke kiri atau ke kanan? Arus di R ini ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Pak. Ke kiri ya. Begini ya. Berarti ini butuh low atau 0 volt. Nah, arus ini yang dinamakan IOL. IOL sama dengan arus output low. Ya. Ini saya Pak. lupa. Itu si Andreas, Rangga, sama si Kevin lagi nge-crash sih, Pak. Jadi mungkin ini mereka lagi disconnect ya. Oh, lagi disconnect, Pak. Kok bisa ya? Di tempat saya enggak ada admit lagi loh. Coba suruh masuk lagi aja. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini arus output low. Ordernya itu miliampere ya. Ordernya miliampere. Saya agak lupa besarannya berapa. Itu setiap TTL berbeda. Ya. Nah, ini yang dinamakan sink current. Ya. Nah, kalau sink current IOL itu pasti lebih besar dari IOH. Seperti itu. Nah, kita lihat. Berarti saya akan jelaskan bagaimana dari TTL itu mampu mensuplai ke relay, di mana relay itu arusnya besar sekali. Ya. Arusnya itu bisa ratusan mili. Jadi kalau saya punya TTL begini, terus kemudian saya akan supply ke relay. Nah, gini ya. Ini tidak akan pernah jalan, gitu. Kenapa? Arus IOH itu karena sangat kecil, tidak cukup untuk supply relaynya. Relay itu sekitar 100 mili, tergantung relaynya ya. Kalau relaynya kecil, kalau yang besar bisa lebih besar dari itu, ya. Bentar, saya admit semua. Oke. Sudah masuk semua ya ini ya. Oke. Nah, karena tidak mungkin dari TTL masuk ke relay langsung, maka ada caranya, yaitu menggunakan driver. Drivernya pakai apa? Salah satunya pakai BJT, yang seperti saya jelaskan tadi. Ini 5 volt, ini ground. TTL hanya mensupport arus basis, di mana arus basis sangat kecil dibandingkan arus relay. Arus relay itu sama dengan arus IC, ya. Gitu. Arus relay sama dengan arus IC, dan arus IOH itu support ke IB, ya. Hanya itu alasannya. Oke, sampai sini jelas? Sebelum saya lanjutkan. Halo Pak. Ya. Berarti ini apa? Kalau nggak pakai yang Anda anggapannya relaynya nggak bisa jalan gitu Pak? Pasti nggak jalan kalau kamu masukkan TTL gitu. Oh, karena apa? Jadi karena supaya berfungsi kasih BJT gitu ya? Ya. Ya, ini adalah BJT ini, ya. BJT ini itu sebagai driver, penggerak. Penggerak apa? Penggerak relay. Dengan perintah dari mana? Dengan perintah dari TTL. Begitu. Kenapa? Karena BJT itu punya beta DC, di mana IC dibagi IB. IB-nya itu untuk disupport IOH, IC-nya itu untuk menggerakkan relay. Ya, idenya begitu. Sampai sini jelas dulu nggak?
Iya, jelas, Pak. Oke, sekarang kita akan desain ya. Nah, saya akan coba gambarkan. Gitu. Andai kata beta DC-nya 100 ya. Ini tipenya FCS 9013. Ini adalah relay yang punya 100 mA ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dengan komposisi seperti ini berapa nilai RB. Oke. Berapa nilai RB? Ya. Oke, caranya bagaimana? Kita tahu IC sama dengan I relay. Ya, berarti beta DC sama dengan IC dibagi IB. 100 sama dengan 100 bagi IB. IB-nya berapa? 1 mA. Oke. Saya lanjutkan. Kalau IB-nya sudah 1 mA, sekarang kita lihat. Ini saya anggap sebagai PBB ya. PBB-nya berapa? Karena TTL 5 volt juga gitu. Berarti PBB sama dengan VRB ditambah VBE. VRB sama dengan VBE saya kurangi dengan VBE. Sorry. VBB saya kurangi dengan VBE. 5 saya kurangi dengan 0,7. VRB sama dengan 4,3 volt. Berarti RB sama dengan berapa? V sama dengan I kali R. R sama dengan 4,3 dibagi 1 mili. Sama dengan 4,3. Sudah, kita ketemu. RB-nya adalah 4,3. Di sini saya kasih 4,3 kilo ohm, maka relaymu bisa jalan. Ya, gitu. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kalian desain seperti ini, saya gambarkan lagi sebelahnya ya. Kalau saya desain seperti ini, ini desain ya, ini saya kasih 5 volt. Pertanyaan saya, PCE harusnya minta berapa volt? Ayo, saya lempar semua. PCE, kalian kalau desain seperti ini, minta berapa volt? Harusnya berapa volt? Yang baik. 5 Pak harusnya. VCE-nya 5. Kalau VCE ini 5, berarti relay ini berapa volt? 0 volt dong. Oh. Iya kan? Oh, berarti 0 Pak. Nah, gitu. Paham ya? VCE-nya 0 berarti Pak. Betul. Ini VCE-nya kita desain 0 volt. Kita desain ya. Tadi kan kita menghitung, menganalisis. Saya bedakan ya, ada 2 hal. Yang pertama desain, Yang pertama analisis, yang kedua desain. Bedanya apa? Kalau analisis, R diketahui ya. Ini R dicari. Nah, salah satunya itu ya. R-nya tadi kan kalau analisa kan rangkaiannya diketahui. Rangkaian jelas. Kita suruh ngitung-ngitung aja. Kalau ini desain rangkaian mungkin kita yang tentukan. Gitu, ya. Nah, sekarang kembali lagi ke sini, ke atas ini tadi. Agar relaynya mendapatkan tegangan maksimal, maka saya desain PCE-nya harus 0 volt. Gitu.
Ya, makanya DC-nya 5 volt. Paham ya? Gitu. Kita yang cari adalah nilai RB ini berapa. RB-nya berapa, kemudian agar bisa didapatkan PCE-nya 0 volt. Ya dihitung yang tadi itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Ketemunya 4,3 kilo itu. Ada pertanyaan? Jelaskah semua? Kalau saya jelas, Pak. Oke, yang Iya, lain Pak. gimana? Jelas ya? Oke. Iya, Pak. Ya, ini yang tadi yang saya kasih bukan tugas sih sebenarnya. Kalian silakan dicoba yang klemper tadi agar karena kapasitor ini kan ada pengisi membuang. Silakan dicoba sendiri ya agar UTS-nya kalian bisa gitu. Ya. Untuk yang ini saya rasa cukup yang untuk sekarang ini yang saya jelaskan. Nanti kita minggu depan saya akan lebih detailkan lagi ya untuk desain relay, desain penggerak-penggerak yang lain, motor mungkin, bagaimana kita drive motor dan sebagainya ya. Oke. Yang terakhir ada pertanyaan lagi untuk desain relay? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Kita akan ketemu minggu depan 1 kali sebelum UTS ya. Gitu. Nah, bahan UTS-nya sampai mana? Mulai awal sampai besok terakhir itu, ya. Gitu. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Pak. Ya. Materi UTS tes yang kemarin sampai minggu depan ini ya? Berarti. Iya, iya. Ya, berarti transistor ya. Transistor sebagai minggu depan ini sebagai switch ya. Nah, ini sudah masuk transistor sebagai switch. Minggu depan saya lanjutkan. Oke? Ya, terima kasih. Selamat Pak, pagi. Nah, mau tanya, Pak. UTS-nya itu kayak tes yang kemarin ya? Iya. Nah, seperti yang kemarin ya. Cuma banyak mungkin saya tambah berhitung. Kalau kemarin kan gampang ya, banyak ke RL, pengetahuan-pengetahuan alat ukur gitu. Saya yakin pasti bagus-bagus kok. Ya. Pak yang LED itu jadinya gimana, Pak? Nah, ini saya mengumpulkan sama transistor dulu, baru kalian beli ya. Oh, itu nanti sebagai apa, Pak? Sebagai UAS atau gimana? Nanti yang saya sulit rasanya kalau UAS. Nah, kalau yang di daerah ini loh, saya serba sulit. Nah, kalau nggak bisa dapatkan gimana? Ya, saya masih pikirkan lebih dalam. Biasanya UAS-nya selalu alat gitu. Tapi kalau sekarang kan saya mesti mengubah gitu. Jelas ya? Iya, Pak. LED saya gabungkan sama transistor, kamu belinya bareng-bareng gitu maksud saya, ya. Paling tidak transistor sebagai saklar gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Bye.